ini adalah Honda CR-V EXEV atau hybrid. Mobil ini belum dijual di Indonesia dan hanya dipamerkan di Gias 2022 sekaligus menjadi unit test drive. CR-V ini adalah edisi sebelum facelift, terlihat dari bumpernya yang masih model lama. Masuk ke kabinnya terlihat mirip dengan versi lokal. Panel instrumen sudah full TFT dengan tampilan disesuaikan untuk mobil hybrid. Dashboard dan joknya sama, berwarna full hitam dengan panel kayu gelap. AC dual zone dengan kontrol yang mirip seperti CR-V Turbo pre-facelift. Transmisi tidak lagi menggunakan tuas, namun menggunakan tombol seperti hybrid Honda lainnya. Impresi awal di mobil ini terasa mirip dengan CR-V Turbo yang beredar dan diproduksi di Indonesia. Namun setelah diperhatikan dan dirasakan lebih detail, ada beberapa ubahan yang unik. Build quality interiornya terasa lebih baik dan solid. Peredaman mobil ini juga baik, road noise dan suara luar lebih minim terdengar. Untuk suara mesin memang tidak bisa dibandingkan karena unit mesin yang berbeda. Namun berjalan di kecepatan rendah, mobil ini jauh lebih senyap, baik saat mesin menyala, apalagi saat mesin bensinnya mati. Ia bisa berjalan full elektris dengan EV mode ketika baterainya memiliki daya yang cukup. Belum launching, yang baru akan ya mas. Jadi kita nyoba dulu nih mesinnya, perpaduan antara tenaga listrik dengan bensin. Ada di Gias 2022. Ketika baterai melemah atau pedal gas diinjak full, mesin akan langsung menyala dengan seamless. Sangat halus dan nyaris tidak terasa perubahannya. Semua terjadi di balik ruang mesin secara berkesinambungan dan pengendara tidak perlu memikirkannya. Mobil ini dilengkapi mesin 2000 cc hybrid dengan baterai di sisi belakang mobil. Gabungan motor listrik dan mesin bensin menyalurkan tenaga ke roda depan melalui sistem transmisi otomatis tanpa gigi, layaknya mobil listrik. Atau dalam kata lain, giginya hanya satu. Dengan mesin ini, tarikan awal mobil terasa enak, lebih enak dari CR-V Turbo. Bingung ya? Kalau yang biasa kan untuk kecanggihannya belum ada seperti itu kan, masih ada iya. tuasnya. Kalau baterainya berarti di mana? Di bagian belakang. Belakang. Ada indikator baterai sama. Jadi dia tidak usah ibaratnya listrik di charger gitu ya. Jadi setiap pengereman dia akan mengisi dari ulang. Ini EV-nya. Oh, ini EV. Tenaga mobil ini memang lebih besar, namun karakternya linear dan rata. Ia tidak meledak-ledak seperti CR-V Turbo ketika turbonya aktif. Namun ia tidak memiliki LED di awal seperti CR-V Turbo. Karakternya instan dan karakter seperti ini lebih nyaman dan halus dikendarai, seperti CR-V 2.4 generasi ketiga atau keempat. Dengan transmisi seperti ini, akselerasinya halus, raungan mesin masuk ketika di kickdown, dan tidak terjadi perpindahan gigi atau penurunan RPM. Mirip seperti CVT namun tidak ada delay, responsif dan menyenangkan. Defogger wiper ada di sini juga. Secara kenyamanan ia masih sama dengan CR-V Turbo di Indonesia, bandingannya nyaman dan empuk, berbeda dari CR-V generasi ketiga dan keempat yang lebih keras. Ditambah jok yang nyaman, suportif dan empuk, serta peredaman lebih baik. CR-V ini terasa cocok untuk keluarga.
Handling mobil ini juga sama, tergolong enak walau tidak setajam Mazda CX-5. Suspensinya yang empuk masih memberi sedikit rasa limbung, namun masih wajar untuk di kelas SUV. Kayaknya pas kita parkir itu gak kayak gini deh. Polisi pinggirnya udah rusak berarti. Cuma 5 seater ini, nggak ada jok belakang. Ada ini hilang di CR-V turbo. Iya. CR-V generasi sebelum turbo juga hilang. Iya, adanya yang di generasi 3. tuh. CR-V ini merupakan Black Edition dengan aksen hitam di eksterior dan interiornya. Walau unit ini yang pre-facelift, namun sudah mendapat edisi spesial ini yang cukup niat ubahannya. Plafon menjadi full hitam, panel kayu gelap, dan aksen gelap lainnya termasuk bordir di jok kulitnya. Kontrol setirnya ini. Di CR-V ini hanya 5-seater karena di negara asalnya memang CR-V hanya tersedia 5-seater. 3 baris kursi di CR-V hadir di beberapa negara di Asia Tenggara saja. Mobil ini sendiri diimpor langsung dari Jepang, terlihat dari head unit aftermarket yang berbahasa Jepang, lengkap dengan sambutan ketika mobil pertama dinyalakan yang juga berbahasa Jepang. Terasa unik dan quirky sekali. Udah lagi nyala. Nah ini udah nyala. Buat ngecas. Ini mesin nyala berarti? Iya masih nyala. Defogger kaca. Ada 2 juga ya berarti. Terus. Tapi lebih kelihatan rapi. Kelihatan gede gitu. Nggak kelihatan kayak Nggak nutupin. Pesawat. setirnya hangat. Oh iya. Ada, akhirnya ada lampunya. Di yang turbo nggak ada. Itu gimana ya? Ini kalau dilihat dari indikatornya, ini penggerak roda depan. Iya, nggak ada yang ke belakang. Belum. Apa kabinet yang belakang? Tapi untuk tulisan sama si Jepang, iya. Semua. Diimpor ya berarti. Kayak itu Alphard Queen Gen 1. Sensor parkirnya keluar dari Jepang juga. Ini sensor parkir. Nggak ada ya? Nggak tombol. Oh nggak apa-apa. Ada ETC ya? 20 apa ETC-nya ada. Oh, botol Ya, Jepang. botol Jepang. Ini sensornya nggak ada. Let's try sport mode. Tarik. Masih lurus. Jangan sampai lupa. Jangan rapi, budget. BMW. Di luar negeri sendiri, CR-V generasi terbaru sudah diluncurkan. Jika mobil ini dijual di Indonesia, sepertinya akan pendek sekali masa edarnya, karena akan segera digantikan dengan generasi terbarunya.
Selain itu, harga CR-V Turbo yang sudah sangat tinggi membuat mobil ini akan semakin tidak terjangkau, karena pasti mobil ini akan lebih mahal dari CR-V Turbo. Entah seperti apa strategi Honda ke depannya untuk mobil hybrid ini. Yang kurang apa ya? Apa? Yang kurang Yang kurang nggak ada sih, mungkin bahasanya aja. Iya, bahasa Jepang. apa kurang responsif dari yang model yang ada? Sebenarnya Lebih responsif mana? ya. Responsif. Turbo itu responsif. Cuman Tapi nge-lag. iya agak Pelek gitu ya? lag Pelek. banget. Kalau apalagi kalau mau Belok. apalagi kalau mau polisi tidur. Tulisannya masih Jepang kok. Udah. Udah. Makasih Mbak. Matiin. Itu mana itu? Sip. Overall, CR-V ini terasa lebih enak dikendarai sehari-hari. Ia terasa lebih pas dari CR-V Turbo yang memiliki turbo lag sehingga kurang nyaman untuk stop and go di dalam kota. Efisiensinya juga seharusnya lebih baik dengan teknologi hybrid ini. Dan karena CR-V ini 5-seater, jok baris keduanya lebih proper dan nyaman. Honda haruslah segera menjual produk hybrid atau listrik agar tidak ketinggalan dengan merek lain.